95 kalau nggak salah. Iya. Itu ya, sama-sama kita sama-sama mulai karir kita ya di dunia broadcast. Nah, di CPP Radionet kalau nggak salah. CPP dulu itu cah pinter-pinter singkatannya itu. Iya. Ya, oke. Seiring perkembangannya sekarang kan termasuk Mas Genteng ini sebagai bos media. Sekarang ini kan banyak yang bertumbangan ya. Ya, bertumbangan. Gimana menurut Nah, sebetulnya tumbangnya media itu ya karena memakan kemudahan-kemudahan itu sendiri. Pada waktu saya masih menjadi wartawan era tahun 90-an sampai 2010 kan, itu lebih susah kita mau mencetak foto aja harus muter di lapangan, ambil klipsnya dipotong. Oh iya. Kan masukkan ke sana kan ya. Terus ngirim berita juga sama, ngirim berita di tag Betul. atau bisa pakai email tapi belum seberapa. Kemudian kita lihat ada scan. Foto di scan, dikirim digital bisa. Kalau dulu nggak bisa, foto dikirim travel. Seperti juga kita dulu jadi wartawan radio. Kaset ya. Kaset itu kita rekam, pakai tip manual itu tes scan, kemudian dikirimkan ke Magelang untuk diproduksi. Nah, nanti Magelang dikirimkan lagi lewat travel. Ya kalau dari Jepara ngambil di Kudus dulu. Justru ada sisi yang kesulitan ini adalah merupakan hikmah bagi media pada waktu itu, kehadiran yang sangat ditunggu sekali. Ya kan? Ada kejadian hari ini di Jepara atau di Kudus, besok udah keluar di koran udah sangat cepat sekali. Itu kelebihan pada waktu itu ya, kelebihan pada waktu kita dimudahkan. Akhirnya kita dimudahkan ada kamera digital. Ya, foto jebret masuk komputer selesai. Bisa. Ya kan? Kemudian ada lagi pengiriman secara digital lewat email macam-macam kan. Nah, justru ini kita tidak sadar, justru digitalisasi ini akan memakan media cetak. Kita nggak sadar pada waktu. Lama-lama muncullah berita detik, berita macam-macam, macam-macam kan gitu. Ada berita koran-koran juga sudah mulai memunculkan berita digital. Nah, justru ini yang tidak disadari bahwa ini akan memakan media pada waktunya. Kenapa memakan? Karena biaya kertas sekarang mahal. Sampai langganan koran 1 bulan cuma 100.000 atau 150, itu dibelikan kuota di media. Itu kalau kita baca sebulan, itu kalau dicetak bisa lebih kurang. Belum ada videonya, belum ada yang lain-lainnya, kan gitu. Tapi apakah ini juga nggak ada teman banyak teman? Justru yang pada waktu itu kita masih manual itu dokumen-dokumen di media cetak itu bisa untuk referensi siapapun, bupati, gubernur, presiden itu kalau pengen buat sambutan itu ada clippingan semua. Jadi kan ada opini di situ kan di-clipping itu kemudian Profesor Dr. Dewo dia nulis di koran itu di-clipping itu sama dengan mereka buat bahan juga ya buat referensi kan gitu buat referensi karena apa yang tersaji di media cetak itu sudah terseleksi. Nah, apakah di media digital tidak terseleksi? Iya terseleksi, tidak semuanya. Nah ini kita fokus di sini dulu, bedanya di situ kan. Kalau media itu sudah terseleksi menjadi rujukan, menjadi bisa memuari politik. Kan dulu orang masuk koran itu sudah luar biasa. Masuk koran, koran jadi laris. Contoh sepak bola Persiku menang, Persija menang, koran habis pagi-pagi. Karena padahal sebenarnya orang juga sudah tahu ya. Sudah tahu tapi kan karya jurnalis sangat ditunggu. Nah ini dia karya jurnalis waktu itu semacam benar-benar dihargai ya. Apa yang bikin sekarang ini seolah-olah malah justru seorang jurnalis yang benar ini akhirnya terpinggirkan. Begini. Dulu sangat dihargai karena terseleksikan tulisan wartawan masih diedit lagi menjadi sajian yang enak. Sudah menjadi ayam goreng dan lain-lain gitu. Dalam bentuk digital sekarang, ini kita lihat ya. Sebelum kita mengajak ke media sosial, apa yang tersaji di media sosial sekarang di berita digital saya begitu. Tidak semuanya tersedentai, tidak semuanya diseleksi. Karena orang sekarang dengan mudahnya membuat web berita. Punya uang 1.500.000 buat bisa. Tapi apakah betul itu sudah diseleksi kata-katanya apa belum? Kalau itu boleh, atau itu tidak benar berarti melakukan dosa selamanya. Makanya
kita tuh harus cerdas melihat apa yang terjadi di media sosial itu. Jadi perkembangan berita kalau dulu media itu benar-benar ditunggu karena informatif ya. Informatif tapi interest informatif dan ada semacam etika dan tanggung jawab dari dan media kita masih sendiri. bukan gini 5W 1H kan. 5W 1H masih kita tambahin satu national security kan. Jadi keamanan kita harus kita jaga. 5W 1H plus satu national security. Itu masih kita pegang pada waktu itu. Jangan sampai sajian berita kita ini mencederai orang lain. Itu pun masih ada yang tersinggung, ngamuk-ngamuk juga masalah. Namanya kita kan tidak bisa, namanya kita tujuan kita itu memuaskan orang banyak. Tapi kita itu malah justru nggak puas semua. Jadi memuaskan audio yang membaca itu sesuai dengan akal dan pikiran kita yang kalau kita itu anggap baik ya itu aja yang kita jalan. Bukan berarti terus kita menguji orang semuanya orang ada bisa. Mas Danang sebagai mantan wartawan juga dan dulu berkecimpung di media dan sekarang pun masih di media ya. Kalau melihat di kondisi sekarang ini Mas, ini kan kayaknya semakin brutal ya. Makin brutal. Mana yang media yang benar atau mungkin beritanya yang benar atau enggak? Nah gini, menurut saya begini ya. Kita harus pandai-pandai, cerdas, ojo ngawur. Kita melihati satu namanya Android atau apapun pasti kan. Ini buat penikmatnya ya, bukan pembuat. Iya, entar nanti kan ada korelasinya kan gitu ya. Iya. Sekarang Pak, dimanapun kita mau tidur, kita mau ke kamar mandi, mau apapun masih bisa buka media. Betul. Nah, kecerdasan kita diuji di sini. Kearifan kita diuji di sini. Saja di sini ada ayam goreng, sama-sama ayam goreng. Ada ayam goreng yang goreng, ada yang tidak. Kita harus tahu dong rasanya. Ya kan? Ini ada ayam goreng kemarin mati separuh. Nah ini benar-benar ayam goreng yang disembelih dengan cara Islami. Kan ada juga itu pernah muncul di rumah makan ada ayam goreng kepalanya nggak disembelih kan ada juga. Sama juga tapi makanan yang ada di media itu jelas. Itu beritanya yang menerbitkan siapa, kredibilitasnya kayak apa, terus berita-berita tata bahasanya bagaimana kita juga bisa kita lihat. Kalau media itu memang sudah terpampang, staf redaksinya komplit, ada yang bertanggung jawab, kemudian terdaftar di Dewan Pers. Itu yang memang kita akui. Gitu. Tapi kalau hanya punya 1 juta kita buat web, itu kan menurut saya harus kita hindari. Kan belum tentu apa yang disampaikan dia itu benar. Yang kedua bisa copy paste. Ya kan, copy paste ngambil dari berita ini copy paste. Nah ini kan ini yang saya kita hindari. Apalagi kalau kita masuk ke dunia media sosial, namanya media sosial. Siapapun boleh upload. Bahkan screeningnya pun belum tentu sehebat moral orang Indonesia. Itu yang men-screening kan kalau Facebook orang Amerika, YouTube Amerika. Ya kan? Yang lain-lainnya juga sama. Mau dikeluarkan apapun bebas, mau opini masuk terserah. Coba pernah nggak lihat berita kalau media webnya berita itu web berita yang memang bagus kayak Jawa Pos, Kompas, mereka dan lain-lain, pasti dia tidak akan masukkan opini. Contoh opini begini, gila, 2 orang mencuri, gila itu sudah opini. Seharusnya kan kita harus menceritakan faktualnya kayak apa. Gitu. Jadi penggunaan bahasa-bahasa sekarang ini juga semakin liar gitu. Ya, seharusnya kalau memang mereka mau belajar etika jurnalistik tidak seperti itu. Jurnalistik adalah menyampaikan fakta di lapangan tanpa harus mengurangi dan tanpa menambahi. Boleh kata-katanya itu mungkin beda dengan media yang lain, tapi secara substansi kan tidak jauh. Ya. Nah, ini yang mungkin yang bisa merubah iklim itu adalah sebenarnya kalau penonton itu kan hanya menikmati menikmati berita ya. Jadi kan sebenarnya lebih cenderung bagaimana pembuat berita ini juga harus bertanggung jawab. Sementara tidak ada apa istilahnya hukum yang membatasinya. Nah, ini kalau dia menyampaikan hal yang tidak benar sama juga jarian ketidakbenaran di web dan selama itu harddisknya di Amerika sana belum ditutup masih ada, dicari sekian puluh tahun masih ada. Nah ini butuh kecerdasan, kearifan kita selaku membaca dan pertanggungjawaban dari perusahaan penyaji. Perusahaan media penyaji itu layak nggak berita ini saya tampilkan?
Kalau di screening. Sayangnya dengan media digital seperti ini, kita agak sulit men-screening media-media yang tidak ada timnya yang ngotot. Oke, Mas Danang. Mungkin ada pesan ya. Nah, ini pesan ya. Pesan buat para pembuat berita ini. Ini kita mengetuk hati seorang jurnalis yang udah senior lah. Kita mengetuk hati bagaimana sekarang ini kan brutalnya media-media, sehingga kalau dulu kan anggapan bahwa berita bagus adalah berita jelek dan berita jelek itu adalah berita bagus. Jadi bagaimana kita untuk menaikkan rating atau apa, itu sebenarnya filosofi semacam itu ditelaah harus bagaimana? Ya enggak, maksudnya begini, kalau dulu kan spiritual gini, kalau anjing gigit orang itu kan wajar. Iya. Tapi kalau orang gigit anjing, nah ini yang tidak wajar. Gitu kan. Ada filosofi seperti itu. Tapi kan bukan berarti terus acuannya seperti itu terus kan tidak. Nah, contoh kecil kalau kita sekarang ya, kita lagi nonton sepak bola SEA Games yang juara, kemarin kan juara kan, setelah 32 tahun baru juara kemarin. Apa yang tersaji di TV, apa yang tersaji di web dan lain-lain itu sudah bisa dinikmati, ya kan? Nah kalau kita ingin menampilkan yang beda, di samping kita akan memuat itu ada sisi lain. Contoh kecil namanya bisa menulis dari yang tidak tersaji, yang tersaji di TV kan paling pertandingannya, data statistiknya kan begitu kan, datanya paling golnya ini yang mengumpulkan ini kan gitu. Tapi di sini kan kalau kita media kita pengen dilihat orang, coba lah sisi lain dari human interest-nya. Mungkin contoh kayak Arhan, anaknya pedagang keliling ternyata mempersembahkan SEA Games, itu kan sisi negatif. Atau mungkin untuk menjadi pemain di SEA Games ternyata menyingkirkan 10 orang, kan ada sisi lain itu yang bisa digali. Dan itu tidak digali ya? Tidak. Lebih sudah untuk menggali bagaimana pemain Thailand bisa adu. Nah kalau saya menjadi jurnalis yang pada waktu akan saya ungkap itu, kenapa harus berantem? Terus bagaimana seorang kolonel polisi, kombes polisi kena tawur, coba diselidiki, diwawancarai, keluarganya bagaimana tanggapannya. Bila perlu nanti kita harus koneksi dengan teman-teman AFP, Reuters, bagaimana tanggapan FIFA, bagaimana tanggapan AFP, itu lebih nanti, ya kan? FIFA mesti akan mengeluarkan keputusan. AFC juga akan mengeluarkan keputusan, AFF juga sama kan? Dan untuk mencari itu butuh dana ini. Saya kira untuk jalan seperti ini tidak perlu, Pak. Kan bisa koneksi. Ya kan? Saya foto. Sekarang kan jadi jaringan kan, jaringan. Mungkin kalau semua media jaringan sekelas Kompas atau Jawa Pos, mereka pasti punya wartawan yang ada di sekitar mereka. Berarti sebenarnya di pelaku medianya ini harus punya harus kreatif. Untuk contoh kecil kan, sama-sama Pak Dio, sama-sama kan kita sama-sama menanam singkong. Wajarnya kalau kita pengen praktis dapat duit, singkong dijual sama tengkulak, digunakan pati, selesai. Tapi karena kita kreatif ya, kita buat sawut, gobek, bahkan dibuat gedok trio, gedok macam-macam kan gitu. Sama. Kita tuh kopinya di wartawan itu. Kopinya wartawan itu kemudian yang mulai adalah pimpinan-pimpinannya. Kalau itu tersupport. Hanya saya tahu kendalanya sekarang tidak semudah mencari iklan pada waktu media cetak. Itu sih Pak. Tidak semudah itu memang karena begitu besarnya. Mas Genang, terakhir. Ini mungkin seperti kasih hujan di gurun pasir ya, tapi biarlah apa yang nanti akan disampaikan Mas Genang ini juga sedikit menjadi sesuatu energi positif lah buat media yang saya bilang sungguh mengerikan ini ya. Jadi dari segi bahasa, dari segi apa, mungkin ada himbauan atau himbauan atau masukan. Pertama, saya kira memang butuh keterlibatan pemerintah ya. Jadi kalau media cetak dulu bisa ditertibkan, kenapa yang media digital sekarang? Saya kira kalau kita berusaha tetap harus ditertibkan. Jadi situs-situs yang dewasa yang tidak mendidik sama Kemenkominfo itu kan ditutup. Kementerian Kominfo kan
ya kan, diblok. Nah, kenapa pemerintah tidak melakukan? Jadi web-web berita yang tidak berizin, tidak cocok dan lain-lain, nggak masalah diblokir. Nah, menurut saya kan begitu sih, Betul. ya kan? Iya. Kalau memang dia mengurus izin yang jelas, konten-kontennya juga jelas, dan apa, monggo, itu butuh tangan-tangan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab moral kita. Tanggung jawab moral kita selaku pemangku kebijakan di media ini, ya kan? Saya punya media ini, ya tanggung jawab moral aja. Lah, moral itu dibentuk dari pendidikan karakter masing-masing orang. Kak Dewa punya web berita. Kalau tujuannya pengen jelek, isi berita-berita yang hoak itu ya. Itu yang dari segi pemerintah dan para pengelola. Ya. Kemudian kalau dari audio yang membaca dan lain-lain, harus lebih bijaksana dalam mensikapi. Seperti saya, kalau ada berita yang aneh-aneh, saya lewati. Saya tiap hari baca berita, saya tiap hari baca artikel, tapi artikel yang tidak masuk akal, yang ngoyo-woro, dan ini saya tinggal. Itu kebijakan kita aja kok. Ya, kalau kita mau memilah-milah ya pasti ketemu. Nah, kecuali tujuannya beda, kayak kita punya pistol mau kita tembakkan sana ya kena sini kena. Tergantung kita aja. Ya, jadi dan itu terbentuk mungkin Mas Dewo, dari peran orang tua yang sekarang menyekolahkan murid untuk karakter anak lah, saya kira. Sampai nanti dewasa dia akan punya screening sendiri di sini. Ya. Wah, ini bakal menarik nih, karena nanti kita coba untuk ungkap lagi bagaimana peran media itu juga bisa untuk pendidikan ya. Iya. Nah, ini mengarahkan itu. Biarpun apa yang disampaikan oleh Mas Ganang tadi, seperti saya bilang tadi, seperti hanya kucuran air di gurun pasir, tapi it's okay. Ini memang harus mulai disikapi baik dari pemilik media maupun dari penikmat media. Dan jangan lupa peran pemerintah. Oke.